Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita tentunya ya. Nah, kalaupun di pagi ini ada di antara kalian yang sedang sakit ya, kurang sehat ya, adik-adik tetap semangat ya, tetap bersuka cita. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama bersuka cita ya, memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan ya. Namun terlebih dahulu kita akan awali ibadah kita dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini kami akan beribadah bersama-sama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami saat ini dan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan adik-adik ya, kita akan memuji Tuhan ya, mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, puji Tuhan adik-adik ya, kita boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Untuk apa? Untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pastinya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Berkat Tuhan luar biasa bagi kita ya adik-adik ya. Nah, kita akan naikkan pujian kita sekali lagi. Kita akan menyatakan rasa syukur kita dengan menaikkan pujian Aku Cinta Yesus. Ya, puji Tuhan adik-adik ya. I love you Jesus. Aku cinta Yesus. Cintanya sedikit atau banyak? Pasti banyak ya. Cintanya kecil atau besar?
pasti besar ya, karena Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita ya adik-adik ya. Nah, luar biasa ya. Kita akan naikkan pujian kita sekali lagi ya, menyatakan rasa syukur kita ya kepada Tuhan ya. Kita akan menaikkan pujian, menyatakan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang kuat dan hebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Ya, puji Tuhan adik-adik ya. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Ajar aku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti
pagi. Wah, adik-adik, kakak lihat pagi ini adik-adik begitu semangat memuji Tuhan. Iya ya. Nah, berarti saya yakin juga dan percaya adik-adik semangat untuk Bapak mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau gitu mari kita akan mengawalinya dengan berdoa. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati hati kami, serta pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berikan juga kami ketenangan, telinga yang mendengar, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga ia juga Tuhan dapat menyampaikannya, dapat menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik nanti kalian adik-adik baca ya di rumah, atau adik-adik selesaikan baca ya dari ayat yang pertama itu loh, dari pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, karena waktu kita yang singkat, kita ambil yang singkat-singkatnya saja. Oke? Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Nah, kalau adik-adik masih ingat cerita minggu lalu, berarti cerita itu sambungan dari cerita yang sekarang. Nah, minggu lalu kita tahu, kita telah mendengar bahwa Yesus sedang berada di bukit. Ngapain adik-adik? Yaitu sedang mengajar orang-orang banyak. Karena mereka senang, mereka suka pada pengajaran Tuhan Yesus. Akhirnya orang-orang di situ, orang-orang banyak, baik murid-muridnya juga, pengikut-pengikut Yesus, ya beramai-ramai duduk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, seperti kita ini loh, pagi ini kita duduk mendengarkan cerita sekolah minggu, cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, atau setelah Tuhan Yesus selesai mengajar orang-orang banyak itu dan juga murid-muridnya, lalulah turun Tuhan Yesus dari bukit itu. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya lagi. Jadi Tuhan Yesus pergi ke desa-desa adik-adik dan melanjutkan perjalanannya juga ke kota-kota untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, di tengah-tengah perjalanan Tuhan Yesus, ketika dia turun, tiba-tiba adik-adik, ayo adik-adik, apa yang terjadi? Setelah Yesus turun dari bukit, maka muncullah orang atau seorang yang sedang sakit. Apa adik-adik? Sedang sakit kusta adik-adik, yang badannya penuh luka-luka adik-adik, merah-merah, terus bau jijik adik-adik, sehingga orang-orang di sekitar itu tidak senang dengan dia. Orang-orang di situ benci dengan dia karena dia itu bau busuk adik-adik. Bau, mungkin orang banyak itu tidak suka dengan dia tidak menghiraukan adik-adik, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menyembuhkan dia. Sehingga dengan iman dia lari kepada Tuhan Yesus dan bersujud kepada Tuhan Yesus dan meminta kepada Tuhan. Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, jika Tuhan mau Tuhan tahirkan aku. Wow, kata-katanya ya dedek sampai bersujud kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjauhi dia.
Tetapi Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan adik-adik? Tuhan berkata, Tuhan menjamah dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, kalau begitu kamu harus menceritakannya kepada imam bahwa kamu sudah sembuh. Ya, dan orang-orang banyak itu heran adik-adik melihat, wow, dan bertepuk tangan, wih, luar biasa Tuhan Yesus gitu ya. Wah, orang itu sembuh dan merasakan mukjizat Tuhan pada saat itu. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus lagi melanjutkan perjalanannya kemana adik-adik? Tadi kita sudah baca ke Kapernaum. Nah, di Kapernaum juga itu adik-adik, juga ada yang sakit adik-adik, yang sakit lumpuh. Ya, di situ tadi di ayat yang kelima, ini adalah seorang perwira adik-adik, yang kalau kita katakan adalah tentara, yang mempunyai jabatan tinggi adik-adik, tetapi dia mempunyai hambanya itu sakit adik-adik. Dia sakit, lumpuh, tidak bisa berjalan sudah lama. Nah, hati perwira ini adik-adik merasa kasihan gitu loh melihat hambanya ini. Nah, akhirnya adik-adik ketika ia mendengar dan ketika dia juga diberitahukan bahwa Yesus ada di Kapernaum, akhirnya dia lari-lari adik-adik. Dia mencari Tuhan itu. Lalu dia datang kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Ya. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi yang datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, adik-adik, setelah Yesus mendengar semuanya itu adik-adik, Tuhan pun atau Tuhan Yesus pun memuji imannya. Tuhan Yesus pun memuji dia karena dia itu memiliki kerendahan hati. Dan dengan iman juga dia datang kepada Tuhan. Meskipun jabatannya tinggi, dia tidak memandang. Dia tahu bahwa ada yang raja di atas raja, ada tentara di atas tentara raja, yang mampu, yang bisa menyembuhkan hambanya ini. Sehingga dengan rendah hati, sehingga Tuhan pun menawarkan untuk datang ke rumah, dia nggak mau karena dia menyadari bahwa aku tidak layak untuk menerima Tuhan seperti itu adik-adik. Tetapi di situ kita lihat adik-adik, Tuhan kau hatinya, kesungguhannya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia Tuhan mengerti hatinya, Tuhan mengerti mengapa ia datang kepada Tuhan. Nah, di situ Tuhan memberikan sukacita yang besar kepadanya, sehingga Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kata gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga hambanya itu sembuh adik-adik. Dia sudah tidak lumpuh lagi. Dia sudah tidak bisa berjalan lagi adik-adik. Dia bisa bergerak, ya. Dia bisa ketawa. Dia bisa makan adik-adik. Nah, luar biasa kan Tuhan kita? Nah, betul sekali. Tuhan kita baik dan Tuhan kita luar biasa. Nah,
Adik-adik, dari dua kisah ini kita lihat adik-adik bahwa memiliki kasta yang berbeda. Nah, yang pertama tadi sakit, orang kusta yang dihina, orang miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang satunya adalah seorang tentara yang mempunyai jabatan yang besar. Ya, tetapi kita lihat adik-adik antara orang yang sakit kusta, yang lumpuh atau yang jabatan itu, Tuhan tidak memandang itu semua adik-adik. Tuhan tidak memandang hartanya, Tuhan tidak memandang jabatannya, Tuhan tidak memandang ini jelek, ini memandang ganteng, ini badannya bagus, ini tidak sakit, ini tidak bau. Tuhan tidak memandang itu semua adik-adik. Tetapi Tuhan melihat hati adik-adik, melihat hati mereka. Tuhan melihat iman mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, begitu juga tadi orang-orang ini, mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh rendah hati dengan iman percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu menyembuhkan mereka adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kita harus mengerti bahwa Yesus melihat iman seseorang bukan dari latar belakang. Tuhan melihat kita dengan iman, bukan dari latar belakang kita. Kalau kita orang kaya, kalau harta kita banyak, maupun kita miskin, maupun kita punya mobil mewah dan segala macam, Tuhan tidak melihat itu semua adik-adik. Tetapi Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh bersekutu kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Nah, di situ yang Tuhan tahu, bukan karena kita kaya, miskin, atau apapun, tetapi hati kita, iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adik-adik, kita juga harus yakin bahwa Yesus berkuasa mengatasi segala persoalan. Ya, Tuhan Yesus, ya kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus mampu mengatasi segala persoalan. Nah, kalau kita saat ini sedang sakit, kalau kita saat ini sedang ujian, kalau kita saat ini sedang kecewa, sedang membenci orang lain, Tuhan tahu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus datang kepada Tuhan karena Tuhan berkuasa mengatasi semua masalah kita, mengatasi semua apa yang kita alami, sakit kita tadi, apapun yang kita alami, Tuhan dan sanggup memulihkan kita adik-adik. Ya, seperti tadi orang yang sakit, satu orang kusta dan yang satu hamba perwira adik-adik. Di situ Tuhan menyembuhkan. Nah, ketiga adik-adik, ketika kita mengalami itu, jangan lupa mencari Tuhan. Yaitu caranya bagaimana Kak Mawar kalau kita mencari Tuhan? Caranya kita harus mencari Tuhan adik-adik, yaitu pertama harus berdoa. Setelah berdoa, baca firman Tuhan, terus dihafal dan dilakukan. Itu caranya bagaimana kita mencari pertolongan Tuhan. Kalau kita saat ini sedang sakit, jangan lupa berdoa, meminta kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada pagi ini. Dan saat ini kakak ajak kita semua membaca atau menghafal ayat hafalan. Yuk, kita buka di dalam Matius 22. Kakak lupa ya. Di Matius pasal 21 ayat 22. Yuk kita buka ya. Di dalam Matius
Pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-22. Yuk, kakak buka juga. Nih, ayatnya yang ke-22 begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi ya. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, sekali lagi ya, di dalam Matius pasal 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Ya, kamu akan menerimanya. Di dalam Matius 21 ayat 22. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan dan ayat hafalan kita pada pagi ini. Semoga adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan berkuasa di dalam segala persoalan yang kami alami. Tuhan, jika kami saat ini sedang sakit, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyembuhkan kami. Jika kami saat ini dibenci oleh teman kami, Tuhan tolong agar kami juga bisa mengampuni mereka. Tuhan Yesus, saat ini juga mungkin kami mengikuti ujian, mungkin kami saat ini sedang belajar, pusing untuk belajar. Tuhan Yesus, tolong berikan kami hikmat, kepintaran, sehingga kami boleh mengerjakannya. Tuhan, saat ini juga masa-masa pandemi, Tuhan Yesus, kami sudah mulai sekolah. Tuhan tolong lindungi kami, jaga kami, sehingga kami sehat-sehat selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.